Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Sebelum menjadi presiden dan memimpin Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dulunya juga berkecimpung di dunia militer mengikuti jejak sang ayah. Pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 ini lahir dari pasangan Raden Sukoco dan Siti Habibah. Dari silsilah sang ayah, ia memiliki silsilah keluarga dengan Hamengkubuwono II. Saat masih remaja, pria dengan nama kecil Sus ini pernah tercatat sebagai salah satu anggota Gerakan Siswa Nasional Indonesia atau GSNI. SBY menikah dengan Kristiani Herawati dan dikaruniai 2 orang putra dari pernikahan mereka, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Setelah diangkat sebagai menteri, SBY meninggalkan karir militernya di tahun 2001. Tapi sebelum itu ia sebenarnya sudah menjalani jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan atau Menko Polsoskam. Hanya saja ingin fokus berpolitik, SBY pun memilih mengakhiri dunia yang sudah membesarkan namanya. Dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, SBY optimis mengemban tugas barunya. Sayangnya jabatan itu tidak genap setahun diembannya. Ia harus mundur lantaran ketegangan politik yang terjadi antara Gus Dur dengan DPR. Dirinya lalu mendapat tawaran jabatan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan, tapi ditolak. Barulah setelah Megawati menjadi presiden, SBY kembali dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam. Sayangnya ia merasa tidak percaya lagi oleh presiden dan memilih mengundurkan diri di tahun 2004. Setelah Demokrat berdiri dan bergabung dengan partai yang identik dengan warna biru itu, namanya kembali menuju puncak karir politik. Ia diusulkan menjadi calon presiden di tahun yang sama. Peraih 12 gelar doktor honoris causa ini lalu berhasil terpilih dan menjabat selama 2 periode. Lalu di tahun 2013 dirinya dilantik sebagai Ketua Umum Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum. Saat masih menjabat presiden, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pernah membuat kontroversi dengan menyebut beberapa partai terkorup. Pernyataan ini bahkan disertai dengan data yang jelas saja membuat citra buruk di mata masyarakat. Awalnya pernyataan SBY ini membuat masyarakat saling mencurigai. Karena mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini merilis data soal keterlibatan kader parpol lain dalam kasus korupsi. Di jajaran DPRD tingkat provinsi misalnya, kurun tahun 2014 sampai 2012, korupsi yang dilakukan oleh oknum Demokrat mencapai 3,9%. Sementara itu di atas Partai Demokrat ada 4 partai lain dengan persentase 24,6%, 9,2%, dan 5,3%. Sedangkan di jajaran DPRD tingkat kabupaten atau kota, kader Demokrat yang terlibat korupsi sebanyak 11,5%, di atasnya ada 2 parpol dengan persentase masing-masing 27% dan 14,4%. Lalu di tingkat menteri, anggota DPR, bupati atau wali kota, kader Demokrat yang terlibat sebanyak 8,6%, sedangkan di atas Partai Demokrat masih ada 2 partai lainnya dengan persentase sebanyak 33,7% dan 16,6%. Sayangnya, data yang disebutkan SBY ini dianggap tidak berdasar karena tidak ada sumber yang jelas dari mana data itu diterima, bagaimana teknik menghitungnya, dan parpol apa saja yang dimaksud. SBY pun mendapat kecaman dan dianggap menyebar berita bohong serta memfitnah parpol lain. Selanjutnya ada sebuah pidato SBY yang cukup menyita perhatian. Saat itu SBY menanggapi kasus bom di JW Marriott Jakarta dan Ritz-Carlton namun berbuntut panjang. Beberapa pihak menilai pidato SBY ini keliru karena mengaitkan antara bom dan isi pilpres. Padahal jika diperhatikan dan didengarkan secara utuh, SBY tidak bermaksud untuk mengaitkan 2 hal yang dianggap tidak sejalan itu. SBY merasa sangat sedih karena saat itu media memotong omongannya. Dan menurutnya ia sama sekali tidak melakukan hal yang dituduhkan. Pernyataan selanjutnya yang juga memicu kontroversi bahkan dinilai menyakiti hati warga Yogyakarta adalah menyebut jika tidak mungkin sistem monarki dapat diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia. Saat itu SBY hanya ingin menyampaikan pendapatnya soal RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu sedang mengupayakan penolakan terhadap RUU ini karena dinilai tidak sesuai dengan kultural di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bondan Nusantara, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Seniman Tradisi Sedaerah Istimewa Yogyakarta, juga mengamini jika sambutan SBY itu dinilai melukai hati warga Yogyakarta.
Pernyataan SBY menyinggung dan melukai perasaan masyarakat dan para seniman Yogyakarta karena faktanya kami tidak merasa ada sistem monarki di sini. Menurutnya, Kerajaan Jogja yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono juga sangat menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan menjunjung sistem demokrasi yang dianut negara ini. Bondan juga menambahkan, jika demokrasi di Yogyakarta sebenarnya adalah demokrasi yang sesungguhnya, demokrasi yang berakar pada kultural sehingga sangat melekat kuat. Sedangkan apa yang diinginkan oleh pemerintah hanya bersifat demokrasi prosedural. Pemilihan kepala desa di sini menggunakan istilah rembuk deso. Semua warga urun rembuk menentukan siapa calon kades secara mufakat. Kalau pakai pencoblosan itu kan demokrasi prosedural, tidak mufakat. Para kader, mengapa saya turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Nah, pernyataan ini disampaikan SBY saat berpidato di acara rapat pimpinan nasional Partai Demokrat. SBY menyebut jika konon pemilu 2024 akan diatur sehingga hanya akan diikuti oleh 2 pasang calon saja. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan mereka 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Ada yang menilai jika pernyataan SBY tidak menghargai proses pemilu yang ada. Sedangkan pendapat lain menyebut jika apa yang disampaikan olehnya ini untuk mewanti-wanti kecurangan pemilu, juga meminta kewaspadaan bagi semua pihak untuk sama-sama mengawal pemilu 2024 mendatang. Menanggapi pidato ini juga membuat PDI Perjuangan naik darah. Meski tidak disebutkan dengan jelas partai mana yang dimaksud SBY, namun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto malah dibuat naik pitam. Ia lalu mengungkit kembali kecurangan yang juga terjadi di pemilu 2019. Pernyataan Hasto pun kembali dibantah politisi Partai Demokrat Herman Hairon. Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan Hasto ini sebagai upaya memecah belah antara Megawati dan SBY. Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak. Flashback ke belakang, ayah dari Agus Harimurti Yudhoyono ini juga pernah dikritik lantaran pernyataannya soal penanganan bencana alam di Merapi dan Mentawai tahun 2010 silam. Saat itu SBY dinilai tidak cukup empati dan tidak menggambarkan tindakan yang tepat dan efektif. Dirinya lalu mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Mari kita tundukkan kepala. Kita mendoakan mereka yang sudah dipanggil, kita berdoa supaya musibah Merapi ini berhenti dan kita diberikan yang terbaik. Dirinya juga pernah mendapat kritikan. Setelah mengeluarkan pernyataan soal negara sudah terbelah menjadi 2. Ucapan ini dilontarkan SBY saat merespon polarisasi politik dan perpecahan di Indonesia. Dirinya dianggap sedang mengkritik kondisi sosial politik di negara ini. Sebelumnya ia pernah membuat pernyataan menanggapi tudingan yang dilayangkan kepada era kepemimpinannya. Katakan bahwa itu adalah rekayasa atau pengaturan. Itu adalah konspirasi. Pernyataan ini pun memicu atau mencuri perhatian publik dan dianggap sebagai upaya untuk menutupi atau mengabaikan kontroversi karena dianggap menutupi tudingan yang ada. Sementara itu, pernyataan lainnya yang juga mengundang kritik adalah implikasi jika ada musuh-musuh internalnya yang harus ditumpas. Seperti ini, tentu kita perlu mencari musuh, bukan musuh perang, tapi musuh kebodohan, kemiskinan, dan korupsi. Ia juga pernah mengeluarkan statement yang dianggap upaya untuk cari aman dan menghindari tanggung jawab. Mari kita berhenti menyalahkan pemerintah. Ucapan ini sebenarnya ditujukan untuk menanggapi kritik atas kinerja di eranya, tapi dianggap untuk menutupi kekurangan dan lepas tanggung jawab, serta dianggap menekan kebebasan berpendapat. Pernyataan lain yang dianggap upaya cari aman adalah pernyataan yang diucapkan dengan konteks mengenai stabilitas politik yang dirinya pimpin, namun dimaknai berbeda, sebagai sikap angkuh dan tidak menghormati partai politik sebagai institusi. Saya tidak pernah takut dipecat oleh partai. Pernyataan SBY soal putranya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai matahari Demokrat mendapat kritik dari berbagai pihak. Saat ini dalam perjuangan politik Demokrat yang memimpin adalah Ketua Umum AHY. Ingat, hanya ada satu matahari dalam Partai Demokrat.
Pernyataan yang dilontarkan di hadapan para kader Demokrat itu lantas diartikan sebagai persona SBY sebagai figur sentral perjuangan Partai Demokrat oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaki. Selain itu, SBY juga mempercayakan Demokrat sepenuhnya pada AHY karena dirinya dinilai punya elektabilitas saat memimpin Demokrat.